Saya sengaja bawa kertas karena di sini banyak pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Pak Riki. Yang kami hormati Kepala Bulog Kanwil Sumsel Babel, dan juga Kepala Pimpinan ID Food, juga Satgas Pangan, TPID, dan juga Kepala OPD Sesumsel dan Kota Palembang, dan juga Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kota Sumatera Selatan, dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya, atas nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan dan mengikuti peringatan Hari Pangan Sedunia tahun 2023, sekaligus melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah secara serentak seluruh Indonesia, dan di Sumsel dipusatkan di tempat ini. Pantun yang pertama, mau ke Palembang melalui Bandara Polonia. Berarti ini kita dari Medan ke Polonia dulu, baru ke Palembang. Baju digulung sebatas lengan. Selamat Hari Pangan Sedunia, Sumsel siap mandiri pangan. Yang kedua, bahagia dengan senyum yang cerah akan pergi ke ibu kota. Jadi ini khusus untuk bapak-bapak kepala dinas, kepala instansi vertikal ini yang jarang ke Jakarta ini. Termasuk saya juga belum ke Jakarta karena penanganan inflasi dan karhutla di sini. Jadi saya ulangi, bahagia dengan senyum yang cerah akan pergi ke ibu kota. Mari kita sukseskan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat kita. Berapa lagi yang saya baca? Masih ada lagi. Setiap hari makan ikan, makan pempek dengan cuka. Rakor pengendalian inflasi kita laksanakan. Satukan kata, satukan langkah. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua mengetahui bahwa kondisi saat ini inflasi sedang melanda seluruh dunia, termasuk di Sumatera Selatan. Namun kita bersyukur Indonesia mampu menghadapi ini, dan termasuk Sumatera Selatan inflasi juga terjaga. Ini tentu berkat kerjasama semua pihak, kerjasama Bapak Ibu kepala instansi vertikal, kepala daerah, OPD, tokoh masyarakat, dan juga seluruh elemen dalam bersama-sama menjaga inflasi ini. Inflasi terus kita jaga bersama. Langkah-langkah perlu kita lakukan. Yang pertama, kita perlu menjadikan inflasi sebagai fokus utama di dalam menjalankan tugas kita, baik pemerintah daerah, instansi pemerintah, organisasi, dan juga masyarakat perlu bersama-sama menangani inflasi dari posisi dan tugas fungsi masing-masing. Karena ini, masalah inflasi ini perlu keseriusan. Sama dengan kita pada saat menangani COVID-19. Seluruh elemen bersama-sama menangani COVID-19, dan alhamdulillah kita mampu keluar dari pandemi COVID dengan baik. Begitu juga di dalam penanganan inflasi, kita perlu bersama-sama, dan ini perlu menjadikan fokus utama. Jadi bukan hanya tugas pemerintah, tapi menjadi tugas kita semua. Tadi
tadi juga ada tarian yang mengingatkan kita, dan ini terus tolong disampaikan kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, agar kita stop boros pangan. Stop boros itu berarti hemat pangan. Kebiasaan-kebiasaan boros pangan perlu kita hentikan. Kalau makan jangan berlebihan, makan secukupnya. Kalau prasmanan jangan ngambil banyak-banyak, ngambil saja yang cukup. Lebih baik nambah daripada tersisa. Kebiasaan-kebiasaan makan yang disisakan sedikit. Kalau dulu biar makan itu sopan perlu disisakan sedikit. Katanya biar nggak kelihatan lapar, biar nggak kelihatan rakus. Tapi itu tidak tepat. Yang benar adalah pada saat makan kita harus habiskan tanpa sisa. Itu yang benar. Ini antara lain perilaku-perilaku stop boros pangan itu seperti itu. Kita harus hemat pangan. Dan kemudian kita juga harus menyiapkan alternatif makanan selain beras. Yang lain seperti singkong, kemudian jagung, itu sama saja juga karbohidrat dan juga sehat. Jadi kita jangan tergantung dengan beras. Pada saat beras tinggi, kita makan yang lain. Nah, dan kita tidak apa-apa mengurangi makan, tapi asal takarannya cukup, itu juga penting. Jadi saya ini begitu kesini turun 5 kilo ini Pak, turun 5 kilo. Sebabnya macam-macam, termasuk juga stop boros pangan, hemat pangan. Mungkin yang lain karena stres mungkin ya, mungkin. Jadi saya turun 5 kilo. Alhamdulillah turun tanpa harus diet. Nah yang lain kan sibuk diet mau turun, ikuti saya. Jadi harus hemat pangan, sedikit stres tapi segera teratasi. Jadi stresnya jangan lama-lama gitu ya. Itu antara lain agar kita bisa juga sehat. Stres tidak boleh lama, pemicu stres banyak, tetapi juga kita harus segera bangkit dengan mengatasi stres itu. Juga perlu kita ingatkan di lingkungan keluarga kita, di lingkungan masyarakat kita, kalau sedang kondangan ada makanan yang tersisa, bilang habiskan lah. Tadi dibilang masih banyak orang yang tidak makan. Saya itu kalau lihat makanan kececer itu rasanya sedih. Kebetulan saya itu berasal dari keluarga yang bukan berkecukupan. Jadi kalau dulu kita makan itu, makan telur itu dicampur tepung, satu telur itu dibagi 8 orang. Nah itu ya. Nah itulah. Makanan dibanding beras kalau dulu dicampur dengan apa itu namanya tiwul. Campur dengan tiwul, dicampur dengan nasi jagung. Ternyata itu sehat. Kalau dulu dianggap itu untuk menghemat karena kemiskinan, sekarang itu harus kita lakukan untuk menghemat pangan dan juga untuk kesehatan. Nah jadi persepsi-persepsi ini harus kita rubah. Kemudian gerakan menanam juga harus kita teruskan. Gerakan menanam di pekarangan, di kebun-kebun yang kosong, banyak kebun terlantar, banyak yang kebun-kebun tidak digunakan, lahan-lahan pekarangan yang tidak digunakan, ayolah kita tanam. Bisa dengan pot, bisa dengan yang ada di pekarangan kita, menanam kebutuhan-kebutuhan yang sehari-hari kita perlukan. Bisa menanam cabai, bisa menanam kebutuhan-kebutuhan lain, itu perlu terus kita lakukan. Kemudian saya juga minta, ini juga tolong disampaikan rekan-rekan media agar ditulis, saya minta kepada seluruh Pemda agar melakukan refocusing anggaran, melakukan pergeseran anggaran untuk penanganan inflasi. Karena ini sangat penting, ini menyangkut hidup orang banyak, menyangkut kebutuhan masyarakat. Kalau belum cukup anggaran, silahkan di-refocusing, dilakukan pergeseran anggaran melalui BTT, belanja tidak terduga. BTT bisa digeser untuk penanganan inflasi. Kalau BTT-nya belum cukup, diambilkan dari sisa-sisa lelang, sisa-sisa kegiatan. Kalau itu belum cukup, ambilkan dari uang yang ada, yang kegiatannya tidak terlalu penting. Ini harus kita lakukan agar penanganan inflasi ini bisa fokus. Sama dulu pada saat kita sedang COVID-19, seluruh anggaran kita refocusing, kita geser untuk penanganan COVID-19. Saat ini agar Pemda melakukan pergeseran anggaran dengan merubah anggaran dari BTT ke penanganan inflasi. Selain penanganan inflasi, kita juga punya PR,
di pemerintah Provinsi Sumsel, di seluruh Sumsel, termasuk kabupaten kota, termasuk kita seluruh masyarakat. Selain inflasi juga kita perlu bersama-sama menangani karhutla. Jadi tolong juga disampaikan terus-menerus kepada lingkungan kita, kalau perlu dipasang spanduk-spanduk, hentikan membakar hutan dan lahan. Hentikan kebiasaan membakar. Karena dengan terbakarnya, dengan kebakaran hutan lahan, itu akan berdampak serius pada kehidupan kita. Udara panas, ini semuanya kipas-kipas, ini karena karhutla juga, ini karena El Nino ini. Kemudian bisa penyakit ispa, bisa juga penyakit kulit, bisa juga penyakit yang lain-lain. Nah, ini perlu kita tangani bersama. Pemerintah, TNI, Polri, semua bergerak, masyarakat juga bergerak, kepala-kepala desa, camat, lurah, dan seluruh pemerintah daerah, kabupaten kota juga bergerak. Oleh karena itu, kebiasaan masyarakat dengan membakar, baik membakar sampah, membakar lahan-lahan kering. Saya masih melihat di beberapa jalan, di tepi-tepi jalan di kota juga ada yang terbakar. Kita hentikan kebiasaan membakar. Seringkali yang membakar itu tidak tahu kalau itu tidak baik dampaknya. Seringkali membakar itu dianggap biasa. Membakar sampah dengan membersihkan sampah dengan membakar, membuka lahan dengan membakar. Ini perlu kita hentikan agar lingkungan kita juga segera pulih kembali seperti sedia kala. Pertama inflasi, kedua karhutla, ketiga penanganan stunting. Ini kami juga mohon kepada seluruh elemen, seluruh masyarakat, kepala-kepala OPD, nanti silahkan kita akan bagi agar menjadi orang tua asuh kepada anak-anak yang stunting ini untuk bisa fokus menangani stunting. Kalau kita semua orang yang mampu menjadi orang tua asuh, nanti kita bisa bagi, mudah-mudahan itu juga bisa cepat selesai. Penanganan stunting ini penting karena ini menyangkut generasi kita yang akan datang, agar generasi kita itu berkualitas. Kalau stunting kurang gizi, akhirnya SDM kita juga akan ada kekurangan, tidak berkualitas lagi. Selain penanganan stunting, juga penanganan kemiskinan ekstrim. Kita semua tidak ingin kita dan keluarga kita miskin. Kita juga semua tidak ingin masyarakat kita miskin. Namun itu juga harus ditangani bersama-sama oleh kita semua. Oleh karena itu penanganan kemiskinan ekstrim juga penting. Yang berikutnya kita akan menghadapi pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu namanya pesta harus kita lakukan dengan senang dan gembira, dengan riang. Tidak perlu ada ketegangan-ketegangan. Kita sambut pesta demokrasi, pemilu, pilkada nanti dengan gembira, dengan kita semua untuk bersama-sama memberikan suaranya dan kemudian menciptakan iklim yang kondusif. Dan saya juga minta kepada kabupaten kota dan seluruh pemerintah daerah agar menganggarkan anggaran yang cukup untuk dana pilkada. Saya tahu beberapa daerah masih belum menganggarkan pilkada. Lakukan refocusing, lakukan pergeseran anggaran, dan tahun ini dana pilkada harus disiapkan 40%. Tahun depan 2024 60%. Ini ada regulasinya, ini ada aturannya, dan harus kita taati bersama. Tugas kita banyak, namun kita juga perlu fokus pada program-program prioritas sehingga penanganan yang prioritas ini bisa segera kita tuntaskan. Namun tugas-tugas kita semua di bidang kita masing-masing harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan seluruh upaya kita bisa berhasil dan sukses. Mudah-mudahan seluruh upaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan agar kita bisa menjalankan itu semua, kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan memberkati kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.